Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah sehat ya. Sehat, Bu. Nah, sebelum itu, Ibu mau ngecek kehadiran dari Anda semuanya. Pertama ada Natasha N, Hadir, Bu. Amelia Putri, Hadir, Bu. Nur Huryati, Hadir, Bu. Eka Wulandari, Hadir, Bu. Novia Tuzahra, Hadir, Bu. Rima Dwi Suryani, Hadir, Bu. Iqbal dan Rizal. Hadir, Bu. Oke, baik. Hadir semuanya ya? Hadir, Bu. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita belajar seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas silakan minta tolong Ibu untuk menyiapkan berdoanya. Baik, Bu. Berdoa siap. Selesai. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan berdoa tadi memberikan kemudahan kepada kita dan keberkahan kepada kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang suatu. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya dulu nih kepada Anda semuanya. Apakah Anda pernah melihat nasi yang sudah basi? Pernah, Bu. Roti yang sudah kadaluarsa? Pernah, Bu. Pernah ya. Selanjutnya, apakah Anda semua pernah melihat tempe? Pernah, Bu. Nah, dari beberapa yang Ibu sampaikan tadi, apa kira-kira yang Ananda ingat atau yang Ananda pikirkan ketika Ibu sampaikan tadi? Ada nasi yang sudah busuk, ada roti yang sudah kadaluarsa, dan ada tempe. Nah, kira-kira apa yang terpikir oleh saudara? Berjamur, Bu. Berjamur. Nah, pintar. Mari kita beri aplaus kepada temannya. Yeah. Nah, benar ya. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang jamur. Atau di dalam biologi itu disebut dengan fungi. Nah, apakah Anda tahu jamur itu dikelompokkan ke dalam kelompok fungi itu karena jamur itu tidak memiliki klorofil dan jamur itu tidak bisa memasak makanannya sendiri sehingga jamur itu bersifat heterotrof. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam lagi, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan terkait jamur karena Ibu berharap Ananda semuanya itu bisa mengetahui ciri-ciri dari jamur tersebut. Dan Ibu berharap Ananda semua juga memahami terkait apa saja klasifikasi dari jamur. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri jamur. Nah, sebelum itu Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar kepada Ananda supaya Ananda lebih melihat seperti apa sih jamur tersebut. Nah, yang pertama ini ada gambar jamur. Hari ini ada beberapa gambar jamur juga. Dan ini juga masuk ke gambar jamur. Nah, dari gambar-gambar yang sudah diperlihatkan tadi, apakah Anda bisa mengetahui apa saja ciri-ciri dari jamur tersebut? Nah, untuk itu Ibu akan jelaskan terkait ciri-ciri jamur. Yang pertama, ciri-ciri jamur itu dia memiliki hifa. Nah, jamur itu memiliki hifa. Selanjutnya, jamur itu dia tidak memiliki klorofil. Selanjutnya, memiliki spora. Nah, jamur itu memiliki spora. Selanjutnya, jamur bersifat heterotrof. Selanjutnya
Selanjutnya itu jamur bersifat multiseluler. Nah, apakah Anda tahu multiseluler ini maksudnya adalah bersel banyak. Nah, dapat Anda ketahui bahwasanya ada beberapa ciri-ciri jamur. Yang pertama, jamur itu memiliki hifa. Selanjutnya tidak memiliki Klorofil. Selanjutnya, jamur itu memiliki Spora. Perlu Anda ketahui, spora ini pada jamur itu berfungsi untuk berkembang biaknya jamur tersebut. Selanjutnya, jamur itu bersifat heterotrof atau dikenal sebagai tidak bisa memasak makanan Sendiri. Selanjutnya, multiseluler. Multiseluler ini maksudnya adalah tumbuhan yang bersel Banyak. Nah, dari beberapa ciri-ciri jamur tadi yang sudah Ibu sampaikan, apakah Anda dapat memahami? Selanjutnya, ciri-ciri jamur ini hidupnya di tempat yang lembab. Di mana? Di tempat yang Lembab. Selanjutnya, jamur ini dinding selnya tersusun atas kitin. Nah, jadi sehingga dia berbentuk jamur. Nah, dari beberapa ciri-ciri jamur yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah Anda semua dapat memahaminya? Bisa, Bu. Nah, bisa, pintar. Nah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi jamur. Nah, klasifikasi jamur ini dia memiliki 4 filum. Ada yang tahu apa saja filumnya? Tidak, Bu. Nah, yang pertama, filum dari klasifikasi jamur atau fungi ini adalah Zygomicota. Yang kedua ada Basidiomycota. Yang ketiga ada Deuteroymycota. Selanjutnya ada Ascomycota. Nah, untuk Zygomicota ini itu dapat kita temukan pada jamur tempe atau Rhizopus oryzae. Nah, selanjutnya itu dapat kita temukan pada jamur roti. Nah, kalau Basidiomycota ini itu dapat kita temukan pada jamur merang. Selanjutnya pada Deuteroymycota ini Hypomia mycetes dapat kita temukan pada Hypomyacetes. Bisa kita temukan di sini. Selanjutnya Ascomycota. Nah, Ascomycota ini dapat kita temukan pada ragi. Nah, selanjutnya perlu juga kita ketahui bahwa dari 4 filum ini dia memiliki ciri-ciri tersendiri. Nah, yang pertama itu Zygomicota. Nah, Zygomicota ini ciri-cirinya itu dinding sporanya berdinding tebal. Selanjutnya Basidiomycota. Nah, Basidiomycota ini ciri-cirinya itu hifanya bersekat dan berinti satu, bersel inti satu. Nah, selanjutnya Ascomycota. Ascomycota juga memiliki hifa
yang bersekat atau bersel inti satu. Nah, itu yang dari 3. Untuk Deuteromycota ini, untuk reproduksi seksualnya itu masih belum diketahui, masih ragu, masih belum jelas dan masih belum banyak kajian-kajian ilmiahnya. Nah, dari beberapa film ini yang sudah dijelaskan dapat dipahami dari Anda semuanya? Dapat, Bu. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Nah, untuk klasifikasi jamur tadi ada 4 Belum. film. Yang pertama ada zigomi Kota. yang kedua ada basidiomi Kota. yang selanjutnya ada askomi Kota. yang keempat ada deuteromi Kota. Nah, untuk zigomi kota tadi apa ciri-cirinya? Sporanya berdinding Tebal. Selanjutnya basidiomycota hifanya Bersekat. Begitu juga dengan ascomycota, dindingnya juga bersekat dan bersel inti satu. Dan selanjutnya terakhir ada deuteromycota. Untuk deuteromycota ini untuk reproduksi seksualnya masih belum Diketahui. yang jelas. Nah, untuk zygomycota tadi apa dapat kita temukan di mana? Di tempe, Bu. Tempe atau Rhizopus oryzae. Nah, selanjutnya pada jamur roti. Nah, untuk Basidiomycota itu dapat kita temukan pada jamur ragi. Selanjutnya itu ada Basidiomycota ini dapat kita temukan pada jamur Merah. Selanjutnya Ascomycota. Ascomycota tadi mana kata Ibu? Dapat kita temukan pada Ragi, Bu. Selanjutnya ada Deuteromycota. Deuteromycota ini dapat kita temukan pada Dipomycetes. Nah, dari beberapa klasifikasi yang sudah Bu sampaikan tadi, apakah dari Anda semua ada yang dikerabui? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Berarti sudah paham Anda semuanya? Paham, Bu. Nah, baik, karena tadi sudah Ibu jelaskan tentang ciri-ciri jamur dan klasifikasi jamur, dan Anda sudah paham, jadi Ibu mau memberikan tugas kepada Ananda semuanya. Sebelum itu, Ibu akan membagi Ananda beberapa kelompok. Yang pertama, Natasha N dan Ramadona dan Amelia Putri itu satu kelompok. Selanjutnya itu ada Rima Dwi Suryani, Nur Huriyati sama Eka Wulandari dan Novia Tuzara itu kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3-nya ada Lisa Fiti Mordani dan ada Muhammad Iqbal Rizal. Nah, itu untuk kelompoknya. Nah, untuk tugas kelompoknya itu Ibu akan memberikan LKPD kepada Ananda semuanya. Nanti Ananda mengisi bagian pertama yaitu tentukan klasifikasi gambar jamur di bawah ini. Jadi silakan Ananda kerjakan bersama teman sekelompoknya masing-masing. Silakan berdiskusi dan jika ada yang dikeragui silakan tanyakan kepada Ibu. Dapat dipahami? Baik, Bu. Nah, oke. Untuk waktu pengerjaannya Ibu beri waktu 5 menit. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Nah, apakah ada yang dikeragui? Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Ibu ya. Ya, Bu. Nah, untuk waktunya itu tinggal 3 menit lagi. Oke, waktunya tinggal 2 menit ya. Aduh. 3. Baik Anda semua, dikarenakan waktunya sudah habis, sekarang Ibu minta kepada perwakilan dari kelompoknya itu untuk dapat menjelaskan hasil diskusinya ke depan. Nah, kira-kira kelompok berapa yang mau tampil? Kelompok 1, Bu. Oke, silakan kelompok 1 untuk tampil. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu jamur tempe termasuk ke dalam Zygomycota. Yang kedua yaitu roti basi termasuk ke tipe Zygomycota. Dan yang terakhir yaitu jamur merah termasuk Basidiomycota. Mungkin itu hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, mari kita beri aplaus kepada kelompok 1, luar biasa ya. Nah, sudah semua kelompok ya yang tampil. Nah, selanjutnya mari kita bahas terkait dari yang diskusikan per kelompok tadi. Yang pertama tadi ada jamur pada tempe. Nah, jamur pada tempe tadi termasuk ke dalam klasifikasi yang mana?
Zygomicota, Bu. Zygomicota pinta. Selanjutnya ada tadi jamur dari roti yang sudah kadaluarsa, termasuk kepala jamur yang mana? Zygomicota, Bu. Juga Zygomicota. Nah, untuk jamur dari jamur merah tadi masuk ke dalam klasifikasi yang mana? Basidiomycota, Bu. Basidiomycota. Nah, pintar. Oke, mari kita beri aplaus kepada Ananda semuanya. Luar biasa ya Ananda semuanya. Nah, berarti dari hasil diskusi tadi dapat Ibu simpulkan bahwa Ananda sudah sedikit banyaknya paham ya terkait dengan ciri-ciri jamur dan klasifikasi pada jamur. Nah, dikarenakan waktu kita yang sudah habis, untuk itu sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi kita belajar tentang ciri-ciri jamur. Apa saja ciri-ciri jamur tadi? Memiliki hifa, Bu. Selanjutnya tidak memiliki klorofil. Nah, selanjutnya jamur itu memiliki hifa dan bersifat heterotrof atau tidak bisa memasak makanannya sendiri. Dan juga jamur itu hidup di tempat yang lembab. Nah, selanjutnya klasifikasi jamur tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama Zygomicota, Basidiomycota, Deuteromycota. Yang terakhir ada Deuteromycota. Nah, untuk Zygomicota tadi contohnya apa? Tempe, basi, Bu. Ada tempe dan roti, Bu. Roti yang sudah kadaluarsa. Selanjutnya jamur ragi tadi di mana kita dapat masuk ke dalam klasifikasi yang mana? Basidiomycota, Bu. Oke. Selanjutnya Deuteromycota. Contohnya ada Hypomycetes. Nah, tadi ada klasifikasinya yang Ibu sampaikan bahwasannya ciri-cirinya itu reproduksi seksualnya itu masih belum jelas atau masih belum diketahui. Nah, klasifikasi yang mana tadi tuh? Deuteromycota, Bu. Nah, Deuteromycota pintar. Mari kita beri aplaus kepada Ramadana. Oke, nah itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berharap kepada Ananda semuanya untuk mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa juga untuk dipelajari materi untuk minggu depan, yang mana untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Nah, silakan saudara pahami materi keanekaragaman hayati dikarenakan minggu depan kita akan mempelajari materi tersebut. Nah, sekian dari Ibu. Ibu mohon maaf jika terbanyak salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.